Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas beberapa tema, beberapa topik. Yang pertama tentang laporan keuangan, kemudian pelaporan keuangan, selanjutnya siklus akuntansi, bentuk-bentuk entitas bisnis, opini auditor, dan yang terakhir tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan, kita dapat memantau perkembangan bisnis suatu perusahaan. Informasi terkait format laporan keuangan sendiri tidak hanya digunakan oleh pemilik ataupun manajemen, tetapi pihak-pihak lain juga dapat menggunakannya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan yang sering menggunakan laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima jenis laporan ini memiliki fungsi dan peranan tersendiri dalam agenda pelaporan keuangan pada suatu perusahaan atau bisnis. Biasanya, setiap perusahaan memiliki kebutuhan masing-masing, sehingga pengguna laporan-laporan tersebut berbeda-beda. Hal yang perlu kita pahami adalah sebuah perusahaan tidak wajib membuat semua laporan tersebut. Penggunaan harus didasari oleh kebutuhan perusahaan. Maka penting bagi bagian akuntansi untuk mengetahui fungsi dari masing-masing jenis laporan keuangan secara jelas, sehingga tidak perlu mengeluarkan usaha yang percuma atau gagal menghasilkan laporan dengan informasi yang liable. Liable maksudnya yang dapat dipertanggungjawabkan data dan angkanya. Selain itu, para staf akuntansi dan keuangan juga harus menyiapkan susunan laporan yang berkesinambungan satu dengan yang lain agar proses laporan keuangan menjadi tertata dengan baik. Kita masuk pada laporan yang pertama, yaitu laporan neraca. Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, akan kita dapati informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya terdapat dari 3 pos tersebut. Jangan lupa dengan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah modal. Aset untuk sisi aktiva, kemudian kewajiban dan modal untuk sisi pasiva. Ingat ya, antara sisi aktiva dan pasiva harus seimbang. Contoh format laporan keuangan neraca bisa dilihat di samping, yaitu perusahaan. Saya mengambil contoh perusahaan Telkom. Contohnya seperti yang sudah tertera pada layar. Laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau juga disebut dengan profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan dan kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam format laporan keuangan laba rugi, terdapat beberapa hal atau aspek yang ada di dalamnya. Di antaranya, terdapat pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan. Yang merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama suatu periode. Pada awal pendirian perusahaan, pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya.
Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah. Dalam laporan perubahan modal, kita juga dapat melihat penyebab dari adanya perubahan modal, tidak hanya perubahannya saja. Beberapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, prive atau pengambilan dana pada periode tersebut, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Untuk membuat laporan ini dibutuhkan laba rugi, maka laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi selesai. Jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utamanya. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya seperti penjualan barang atau jasa dari pelanggan, kemudian pembelian persediaan, dan lainnya. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activities. Seperti namanya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, kita dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Laporan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan. Maksudnya yang tidak wajib dibuat oleh semua perusahaan. Sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang go public. Go public di sini maksudnya yang sudah menerbitkan saham, yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan pembuatan catatan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di paling bawah. Di paling bawah semua laporan yang keempat tadi. Laporan ini akan memudahkan pengguna memahami laporan keuangan lainnya karena isinya yang sangat rinci. Jadi tidak heran jika bentuk catatan atas laporan keuangan ini sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman, bisa mencapai ratusan bahkan halamannya. Sekarang kita masuk ke dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan atau financial reporting merujuk pada pemberian informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan secara berkala, biasanya triwulan dan tahunan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertarik pada laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi yang menguntungkan mereka. Mereka di sini yaitu investor, pemegang saham, pemberi pinjaman, pemerintah, dan lain sebagainya.
Karakteristik kerangka pelaporan keuangan yang efektif harus pertama transparan, yaitu kerangka kerja pelaporan yang transparan harus mencerminkan kegiatan ekonomi yang mendasarinya. Pengungkapan penuh dan perwakilan yang adil menciptakan transparansi. Kemudian karakter yang kedua yaitu kelengkapan. Kerangka kerja pelaporan yang komprehensif adalah kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang memberikan panduan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu konsisten. Transaksi keuangan yang sifatnya serupa harus diukur dan dilaporkan dengan cara yang serupa, terlepas dari jenis industri, geografi, dan periode waktunya. Namun, ada juga kebutuhan yang akan fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan leluasa dalam melaporkan hasil sesuai dengan kegiatan ekonomi yang mendasarinya. Intinya, apapun itu jenis usahanya harus konsisten dalam membuat laporan keuangan. Walaupun itu perusahaan, misalkan bisa jadi perusahaan jasa atau perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Dari segi sektor kan mereka industrinya berbeda, tapi dalam pelaporan keuangan harus sama. Adapun tujuan pelaporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang penting dalam membuat keputusan ekonomi. Melalui hasilnya, maksudnya hasil di sini melalui laporan keuangan ya. Investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya dapat membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya perusahaan, termasuk keputusan tentang membeli dan menjual saham atau suku, serta memberikan pinjaman. Salah satu contoh yang memerlukan laporan keuangan bisa dari analis saham. Kenapa dia butuh laporan keuangan? Bisa jadi analis saham tersebut membutuhkan untuk mengembangkan model valuasi sahamnya, yaitu untuk melihat berapa harga wajar saham perusahaan. Jadi kalau udah diketahui harga wajar dari suatu perusahaan, jadi bisa untuk pengambilan keputusan apakah perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak sahamnya. Itu salah satu contohnya. Contoh lain dari sisi kreditor. Melalui laporan keuangan, kreditor dapat menilai kelayakan kredit perusahaan. Kreditor dapat menghitung tingkat leverage perusahaan atau rasio coverage dan berbagai rasio keuangan lainnya lah. Kemudian tanpa rasio pun juga kreditor juga bisa melihat mana yang lebih banyak antara kewajiban atau modal si perusahaan. Jadi kalau misalkan kewajibannya itu udah terlalu banyak, sedangkan ekuitas di suatu perusahaan itu sedikit, nah di sini maka kreditor mungkin akan berpikir dua kali untuk memberikan pinjaman ke perusahaan tersebut. Bisa jadi nanti khawatir kreditor ini apabila memberikan pinjaman bisa tidak dibayar karena lihat lagi dari laporan keuangannya, oh ternyata perusahaannya selama ini tidak menghasilkan keuntungan. Nah itu makin yakin kalau si kreditor nggak akan memberikan pinjaman untuk si perusahaan. Lanjut ke standarisasi. Standarisasi pelaporan keuangan sangat penting. Seperti yang kita ketahui, transaksi di dalam perusahaan itu kan sangat kompleks dan beragam. Jadi, apabila masing-masing akuntan di semua perusahaan melakukan asumsi dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan seleranya, maka tentunya itu tidak akan memenuhi standar. Asumsi dan estimasi tersebut akan bervariasi di antara berbagai akuntan di perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu, standarisasi dalam pelaporan memberikan konsistensi. Dengan adanya standar, kita bisa membandingkan kinerja antara dua atau lebih perusahaan, karena sekarang penyajiannya dibuat dalam suatu standar yang konsisten.
dua standar pelaporan keuangan global. Yang pertama, International Financial Reporting Standards, yang disingkat dengan IFRS oleh International Accounting Standards Board, IASB. Kemudian yang kedua, ada Generally Accepted Accounting Principles, yaitu singkatannya GAAP oleh Financial Accounting Standard Board. Dalam laporan keuangan standar terdiri dari 4 laporan. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu. Persamaan akuntansi menggambarkan hubungan antara ketiganya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Aset mewakili sumber daya perusahaan. Kewajiban merupakan klaim kreditor terhadap sumber daya. Dan ekuitas merupakan klaim pemegang saham terhadap sumber daya setelah kewajiban kepada kreditor terpenuhi. Maksudnya, perusahaan harus membayar utang terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan labanya untuk si para pemegang saham. Laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan ini menyediakan informasi terkait kinerja keuangan selama periode akuntansi. Pada bagian ini dapat kita temukan pendapatan dan beban perusahaan. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba bersih. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Pada bagian ini melaporkan setiap perubahan investasi oleh pemilik bisnis. Hal ini dapat membantu kita dalam memahami perubahan posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat, laporan arus kas. Bagian ini menyajikan arus kas keluar dan masuk, yang terdiri dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pembiayaan. Melalui bagian ini, kita dapat mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan dalam periode akuntansi. Kemudian, untuk perusahaan publik, laporan keuangan lebih kompleks. Tadi ini perusahaan publik ya. Kalau perusahaan publik, selain 4 laporan yang kita bahas barusan, regulator juga meminta perusahaan untuk menyajikan yang pertama, laporan manajemen tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan auditor independen dan catatan atas laporan keuangan. Keuntungan perusahaan go public yaitu perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan banyak dana melalui investor saham. Tetapi banyak juga perusahaan yang tidak mau go public walaupun perusahaannya sudah besar dan menghasilkan banyak laba. Bisa jadi dikarenakan saking ribetnya pelaporan yang harus diberikan jika perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam siklus akuntansi yang merupakan proses aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Jadi siklus akuntansi bukan hanya proses untuk membuat laporan keuangan, tapi meliputi keseluruhan proses aktivitas akuntansi di sebuah perusahaan atau entitas. Dan proses penyusunan laporan keuangan adalah salah satu dari tahapan proses yang terjadi dalam siklus akuntansi. Ini balik lagi nih ke pengantar akuntansi. Jadi kalau bagi yang sudah lupa siklus akuntansi bisa dilihat kembali ya catatannya. Dibuka lagi catatan pengantar akuntansi. Ingat lagi tentang siklus akuntansinya. Tahapan siklus akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi transaksi. Kemudian membuat jurnal, selanjutnya posting ke buku besar. Yang keempat,
masuk ke dalam neraca saldo. Yang kelima, buat jurnal penyesuaian. Setelah itu, neraca saldo setelah penyesuaian. Barulah membuat laporan keuangan. Setelah itu, tahap yang ke-8 yaitu jurnal penutup. Jadi kan akhir tahun tuh nanti setiap akhir tahun tuh ada tutup buku. Tahun selanjutnya, awal tahun ke depan nanti kan dibuat lagi nih siklus akuntansinya, dimulai lagi dari transaksi, jurnal gitu aja terus. Makanya accounting cycle ini dia bentuknya tuh seperti lingkaran. Jadi terus menerus setiap tahun ya gitu-gitu aja kerjanya. Yang pertama awal tahun transaksi, jurnal, nanti di akhir tahun tutup buku, nanti awal tahun ulang lagi, buat lagi, catat lagi, kemudian akhir tahun tutup buku, gitu aja terus. Jadi suatu perusahaan tuh memiliki siklus aktivitas yang terus berulang sepanjang waktu yang kita kenal sebagai siklus akuntansi. Jadi kalau didefinisikan, siklus akuntansi merupakan urutan proses di suatu perusahaan atau entitas yang dimulai dari menganalisis transaksi-transaksi, kemudian mencatat, menyusun laporan keuangan, dan ditutup dengan proses mempersiapkan aktivitas akuntansi untuk periode selanjutnya. Jadi pada tahap proses penyusunan laporan keuangan, ada sub-sub proses lagi, diantaranya seperti analisis transaksi, membuat jurnal umum dan jurnal khusus, kemudian membuat buku besar, setelah itu membuat neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian di akhir tahun, dan tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Dan laporan keuangan adalah output utama dari sebuah proses siklus akuntansi. Sekarang kita bahas tentang entitas bisnis. Konsep entitas bisnis membatasi data ekonomi pada sistem akuntansi dengan data yang terkait secara langsung dengan kegiatan akuntansi. Dengan kata lain, konsep jenis bisnis ini dipandang secara terpisah dari pemilik, kreditor, dan juga pihak-pihak bisnis lainnya. Contohnya, seorang akuntan di sebuah perusahaan dengan pemilik usaha, maka akuntan tersebut mencatat kegiatan bisnis saja dan tidak mencatat kegiatan perseorangan. Misalkan properti yang dimiliki oleh si pemilik perusahaan atau utang pemiliknya, itu tidak dicatat sama akuntan, tapi akuntan hanya mencatat hal-hal yang terkait pada perusahaannya saja. Pengertian entitas bisnis berdasarkan konsep ekonomi, yaitu entitas bisnis merupakan suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan finansial untuk kepentingan sendiri. Unit ekonomi dapat terdiri dari satu badan hukum dan juga dua atau lebih badan hukum yang bekerja sama dalam membentuk suatu grup, dan masing-masing dari mereka menjalankan usaha demi kepentingan grup tersebut. Jika berdasarkan konsep akuntansi, entitas bisnis merupakan suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi yang berfokus pada berbagai macam aktivitas ekonomi dari unit itu sendiri. Suatu kesatuan akuntansi dapat terdiri dari sebuah aktivitas atau fungsi saja. Contohnya, fungsi pengkreditan pada sebuah bank. Terdapat berbagai macam bentuk bisnis atau usaha di Indonesia. Pada umumnya, bentuk usaha tersebut berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan juga koperasi. Pada masing-masing bentuk usaha terdapat karakteristik yang berbeda. Berikut akan kita bahas. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau yang disebut dengan proprietorship yang dimiliki oleh satu individu. Bentuk usaha ini memiliki karakteristik yang pertama,
Perusahaan perseorangan ini merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kemudian, poin yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk pendirian dan pengelolaan cukup rendah. Poin ketiga, operasionalitasnya atau kegiatan usahanya sehari-hari bergantung pada sumber daya keuangan milik perusahaan. Dan yang terakhir, pada umumnya diterapkan oleh usaha kecil. Jenis entitas yang kedua yaitu persekutuan atau partnership. Bentuk usaha ini hampir sama dengan perusahaan perseorangan, hanya saja usaha ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Adapun karakteristiknya, yang pertama, di Indonesia bentuk usaha persekutuan ini terdiri dari firma dan juga CV. Kemudian menggabungkan sumber daya atau kemampuan lebih dari satu individu. Intinya modalnya itu atau kepemilikannya lebih dari 2 atau 3 orang. Kemudian jenis entitas bisnis yang ketiga yaitu perseroan atau corporation. Bentuk usaha ini diatur berdasarkan perundang-undangan sebagai bentuk hukum terpisah yang dikenakan pajak. Adapun karakteristiknya, yang pertama, kepemilikan bentuk usaha ini didasarkan pada jumlah dasar zero atau share yang dijual ke pemegang saham. Kemudian, karakteristik yang kedua, bisa mendapatkan sumber dana dalam jumlah yang besar dengan cara mengeluarkan saham. Dan bentuk usaha ini diterapkan oleh suatu usaha yang memiliki skala yang besar. Entitas bisnis yang terakhir yaitu koperasi. Bentuk usaha ini dimiliki oleh sekelompok orang yang telah diakui sebagai anggota. Koperasi hanya dapat dijalankan oleh para anggota yang ada di dalamnya. Koperasi menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Contoh koperasi adalah koperasi karyawan, koperasi pengusaha pengrajin susu, dan juga koperasi pengusaha batik. Jenis usaha baik jasa maupun manufaktur sebenarnya dapat dijalankan dalam bentuk usaha perseorangan, persekutuan, maupun perseroan. Namun, untuk mengelola usaha di bidang manufaktur membutuhkan sumber dana yang cukup besar, maka kebanyakan bentuk usaha adalah perseroan terbatas. Jadi pada mata kuliah analisis laporan keuangan, kita akan membahas analisis laporan keuangan pada jenis entitas bisnis perseroan atau PT, yaitu yang sudah menerbitkan saham atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang sudah memiliki siklus akuntansi secara konsisten dan sudah membuat laporan akuntannya atau staf atau manajemennya itu manajemen perusahaannya sudah membuat laporan keuangan sesuai dengan standarisasi dan melakukan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu manajemen perusahaan harus mampu dipertanggungjawabkan. Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan transaksi ini diukur, kemudian dicatat, dikelompokkan, serta dibuat ikhtisar dalam catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan akhir akuntansi adalah komunikasi data yang relevan dan andal, sehingga dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi adalah suatu proses yang kreatif. Audit laporan keuangan yang khas terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen.
sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai dengan GAAP, yaitu Generally Accepted Accounting Principles. Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang berlaku umum dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta dalam menerbitkan laporan yang memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atau opini atas laporan keuangan. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang pertama, menganalisis bukti dan transaksi. Yang kedua, mengukur dan mencatat data transaksi. Tanggung jawab manajemen yang ketiga yaitu mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat. Yang keempat, mengevaluasi kewajaran. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principle. Setelah laporan keuangan dibuat oleh manajemen perusahaan, selanjutnya, untuk membuktikan bahwa angka-angka yang di dalam laporan keuangan tersebut benar atau tidak, maka diperlukan audit oleh auditor. Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma yang diikuti dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Secara umum, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan laporan keuangan merupakan suatu laporan mengenai catatan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja dalam sebuah entitas. Laporan keuangan berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Sedangkan audit bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, baik dalam posisi keuangan dan hasil usaha serta kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, opini audit laporan keuangan adalah opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti halnya dengan risiko kesalahan atau penyimpangan, dan sebagai bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis opini audit. Opini audit dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5 jenis. Di antaranya, yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini audit wajar dengan pengecualian. Ketiga, opini audit tidak wajar. Keempat, opini audit tidak memberikan pendapat. Dan yang terakhir, yang kelima, opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini audit yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan disajikan lengkap. Kemudian, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Selanjutnya, ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan.
yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang mendatang. Opini audit yang kedua, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup. Dari pengecualian tersebut yang bisa terjadi apabila yang pertama, bukti yang diberikan kurang cukup atau belum bisa diterima. Kemudian, lingkup audit dibatasi. Selanjutnya, laporan keuangan tidak sesuai prinsip. Dan yang terakhir, prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Audit yang ketiga yaitu tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan generally accepted accounting principles dan memuat salah saji material sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Opini audit yang keempat yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurang pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Jadi auditornya kan nggak bisa ngapa-ngapain nih, dikit-dikit dilarang nih sama perusahaan ya, nggak boleh periksa itu, nggak boleh periksa ini gitu. Jadi pembatasan ruang lingkupnya itu dipersempit sekali. Kemudian auditor tidak independen dalam hubungan dengan klien. Misalkan ayahnya bekerja di perusahaan tersebut atau pasangannya menjadi direktur pada perusahaan yang diaudit, seperti itu. Ini audit yang terakhir yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Seperti yang sudah dijelaskan barusan mengenai pengertian dan jenis-jenis opini audit dalam laporan keuangan, opini audit sangat dibutuhkan dalam menerapkan laporan keuangan. Konflik kepentingan terjadi antara pengguna laporan keuangan dan manajemen karena tidak ada keyakinan bahwa manajemen akan memberikan informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, audit laporan keuangan diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Jadi kalau misalkan hasil auditnya ternyata wajar tanpa pengecualian, ini justru sangat menguntungkan si pihak manajemen. Para investor saham sangat membutuhkan pengungkapan atau opini auditor yang seperti itu karena investor saham ini merasa aman jika dia nantinya berinvestasi pada perusahaan yang aman-aman aja gitu tanpa adanya kecurangan pada laporan keuangannya. Itu juga sebaliknya jika auditor memberikan opini disclaimer of opinion misalkan tidak memberikan pendapat, maka bisa jadi harga saham perusahaan tersebut bisa menurun karena hilangnya kepercayaan para investor saham untuk menanam saham pada perusahaan tersebut. Oke, demikian materi untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.